Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maftuhah SPDI. Saya mahasiswi UINSI Samarinda dalam jabatan tahun 2022. Berasal dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 6 Tanjung Selor dengan materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, kelas 8 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita tadarus Al-Quran, kita baca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, minal jinnati wan nas. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita lakukan sunat wudu karena
Zabur, Injil, dan Al-Quran. Hebat, betul sekali. Yang solihah, ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Septi, silakan. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Alhamdulillah, dari beberapa yang disebutkan teman-teman tadi, betul tak? Bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya ada 4. Yang pertama mana? Taurat. Alhamdulillah. Langkah-langkah pembelajaran hari ini, nak. Yang pertama nanti Ibu akan menampilkan video. Silakan kalian amati sumber video yang akan Ibu tampilkan. Kemudian perhatikan apa yang ada di video ini. Yang kedua, nanti Ibu akan membagikan kelompok dengan metode Kapson, yaitu akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian Ibu bagikan beberapa lembar kartu metode Kapson agar Ibu menyempurna. Kemudian setelah di kelompok kalian menyempurna kartu itu, yang nanti Ibu kasih subtemanya, kemudian akan ditambahkan di depan yang sudah Ibu siapkan di depan sini. Kemudian yang terakhir yaitu setelah kita melakukan diskusi, kemudian kita menyampaikan hasil dari diskusi kita akan mengadakan penilaian dengan menggunakan Google Form yang Ibu sudah share di Google Classroom kalian dan juga Ibu share di WA agama kita. Paham nggak? Mari kita saksikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Silakan kalian buka buku paketnya, nak. Ibu menggunakan video sumber belajar menggunakan Potagon. Di sini ada gambar soleh solihah. Lihat bukunya. Silakan buka dulu. Silakan kalian buka buku paketnya, nak, di halaman 2 dan halaman 3. Semua sudah buka bukunya? Akan disimak video pertamanya, nak. Di sini ada 2 orang sedang berdialog Islami tentang kitab-kitab Allah. Assalamualaikum Bu. Afifah mau tanya boleh tidak? Ada 2 orang sedang berdialog Islami tentang kitab-kitab Waalaikumsalam. Boleh. Mau tanya apa, Afifah? Apakah semua Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tentu. Tapi kok tidak berimbang ya Bu? Jumlah nabi kan ada 25, sementara kitabnya hanya 4. Afifah, pertanyaanmu bagus sekali. Begini, pada dasarnya semua nabi itu mendapat wahyu untuk diajarkan kepada umatnya. Nabi-nabi yang kita yakini itu tidak semuanya menjadi rasul, dan tugas mereka pun berbeda dengan rasul. Rasul mendapat wahyu berupa kitab-kitab suci untuk diajarkan kepada umatnya, sedangkan nabi hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Wahyu ada yang ditulis dan ada yang tidak. Wahyu yang ditulis bentuknya berupa lembaran-lembaran yang disebut suhuf. Di antara yang ditulis itu ada juga dikumpulkan dan dibukukan menjadi kitab. Nah, jumlah kitab ini yang harus kita yakini ada 4. Kamu masih ingat apa itu? Ingat dong Bu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Ya, betul sekali. Kamu hebat, Afifah. Ceritanya Nadia, kalau di video tadi Afifah bertanya sama ibu tentang apa?
Apakah hikmahnya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Kalian bertanya nak, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Ada yang bisa menjawab? Adit, silakan. Aditya, sana. Supaya mudah dipahami, Bu. Iya, tepat sekali. Aditya, tepat sekali kalian. Bahwasanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur supaya mudah dipahami. Ibu akan kembali kelompok dengan metode Kanson. Jadi, Kanson ini nanti ibu akan bagikan ke masing-masing kelompok. Dengan metode Kanson, ibu mempunyai beberapa potongan kartu yang ada di materi di sini, semuanya sama mata kelompoknya. Kalian akan menyortir dari beberapa kartu ini sesuai dengan nama kitabnya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kelompoknya Afgan, Aditya, Tabah, dan Nova. Silakan nanti bergabung kelompoknya di sini kelompok Taurat. Kemudian yang kedua yaitu kelompok Zabur. Kelompok Zabur yaitu Raisa, Jessica, Ayu, dan Tita. Silakan kelompoknya. Silakan di masing-masing kelompoknya nanti berdiskusi tentang yang pertama iman kepada kitab Allah artinya. Kemudian yang kedua kalian cari di situ kapsotnya yang termasuk kitab Taurat. Yaitu kalian diskusikan nama kitabnya, siapa nabinya, sejarah turunnya, kemudian isi kandungan kitabnya. Silakan dibalik. Ayo dipilih silakan mana yang termasuk kitab Injil. Jangan tertukar dengan nabinya. Ayo. Semuanya sudah terserah? Sudah. Oke, satu selesai. Ya, nama nabinya. Siapa nabinya yang menerima kitab Taurat? Ya, terus sejarahnya. Sejarahnya. Ya. Isi kandungannya. Oke teman-teman, saya kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 Ya. yaitu nama kitab itu Taurat, nama nabinya Nabi Musa alaihissalam, sejarah turun Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya. Kemudian sejarah turunnya, sejarah turunnya. Sejarah turunnya, Nak. Sejarah turunnya kitab Zabur. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi ya. Kitab apa, Nak? Kitab Zabur. Apa kitabnya, Nak? Nama kitab Zabur. Nama Nabi Daud alaihissalam. Sejarah turunnya turun di Yerusalem pada abad 10. Ayo, semangat. Silakan. Silakan contohnya yang pertama nama kitabnya dulu. Kita videoin. Silakan nama kitabnya. Iya, nggak apa-apa. Yang lain, silakan.
ibadah dalam Al-Quran? Pertanyaannya tentang isi kandungan ibadah. Contohnya apa saja? Silakan. Contoh dari kandungan ibadah adalah salat, zakat, dan haji. Iya, tepat sekali nak. Bahwasannya contoh dari ibadah yang ada di dalam kandungan Al-Quran yaitu perintah tentang sholat, ibadah sholat, kemudian tentang ibadah haji, kemudian tentang puasa dan ibadah zakat. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak. Dalilnya yaitu Quran surat apa nak? Iya, Quran surat Al-Maidah ayat keberapa? Nah, 16, silahkan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu ila salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idznihi. Silakan kelompok 3 presentasikan hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan. Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah sebagai berikut. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah kalian bisa menjelaskan